menurutku sih dengan adanya THR ini, kalau misalkan bisa dimanfaatkan untuk pembayaran cicilan, itu lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda edisi Ramadan, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda menampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali ini saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan Bunda-Bunda dimanapun Bunda berada. Gimana puasanya nih, masih tetap semangat ya, walaupun mungkin cuacanya nggak nentu, terus Bunda-Bunda lagi banyak yang sibuk nyiapin sahur, nyiapin buka puasa, tapi pokoknya kita tetap harus semangat. Dan tentunya semoga doa saya ini buat bunda-bunda semua yang ada di rumah atau ada yang di kantor tetap bekerja dalam di bulan puasa ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, seperti biasa nih di podcast Halo Bunda edisi Ramadan ini kita banyak banget ngebahas tentang kegiatan apa aja sih keluarga yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, banyak banget kan kegiatan yang sebelumnya kita udah ngebahas mungkin tentang konsumsi menu buka puasa dan sahur. Terus habis itu kita juga banyak ngebahas gimana sih tips mengenalkan puasa pada si kecil. Nah, untuk bunda-bunda yang mungkin ketinggalan materi-materi tersebut, bunda bisa nonton ya di channel YouTube ini. Nah, mungkin ini menjelang puasa ya bunda, menjelang puasa bukan menjelang puasa sih, menjelang lebaran. Menjelang lebaran seperti ini banyak banget mungkin bunda-bunda ataupun ayah yang udah dapet THR. Nah, gimana sih untuk mengelola THR-nya ini supaya kita nggak kalap nih atau boros. Soalnya banyak banget nih biasanya kalau ya kita udah dapet THR terus kita langsung buru-buru banget nih pengen beli baju baru, terus habis itu pengen mungkin beli-beli persiapan buat mudik. Nah, supaya untuk THR-nya itu nggak boros, terus habis itu gimana sih cara ngelolanya kita udah kehadiran lagi nih dengan narasumber yang tentunya kemarin itu udah ngebahas banyak banget tentang mengenalkan puasa dan mengenalkan sedekah juga. Jadi kita kan ngebahas tentang tips mengelola THR anti boncos bersama dengan Mbak Maria Hayutami Ningtyas. Halo Mbak Maria, apa kabar? Halo Mbak Sasi, kabar baik, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Mbak ya. Senang sekali nih. Nah Mbak Maria, kita kan udah menjelang lebaran ya. Tadi kita udah bilang menjelang puasa, padahal kita udah lagi berpuasa. Menjelang lebaran nih Mbak. Bentar lagi ya. Bentar lagi kan nih. Terus biasanya mungkin ayah bunda yang di rumah, mungkin yang dua-duanya kerja gitu kan udah dapet THR nih kayaknya ya. Alhamdulillah ini ya. Tapi sebelum ngebahas THR ini, aku pengen tahu dong Mbak kesibukan Mbak Maria nih. Mungkin kemarin kan udah ngebuat awal puasa. Nah, kalau kesibukan Mbak Maria menjelang lebaran nih biasanya hektik atau sibuk apa aja sih? Ya, kalau di pekerjaan sih biasanya menjelang lebaran tuh lebih banyak ya. Oke. Oh, malah lebih numpuk nih. Maksudnya karena kan setelah itu kan mau ada yang ngajuin cuti ya, cuti kan. Jadi kan udah disiap-siapin nih, jangan sampai nanti ketika cuti jadi ngerepotin yang jadi alternate-nya nih ya kan. Benar-benar. Kan pasti akan ada beberapa poin-poin kerjaan yang harus diselesaikan. Walaupun juga kita juga nggak boleh juga lewatin, kan namanya juga bulan puasa ya, ya harus diseimbangin lah. Jangan sampai antara kerjaan dan ibadah ya. Jangan sampai nih kerjanya terlalu fokus, jadinya nggak bisa sholat raweh, nggak bisa. Biasanya gitu tuh. Biasanya takutnya kan namanya sholat raweh itu kan adanya cuma di bulan puasa ya. Betul. Ya gitulah. Terus pastinya itu persiapan mudik. Nah, persiapan udah mudik disiap-siapin nih. Biasanya mudiknya kemana nih Mbak? Kebetulan suami atau ke Mbak Maria dulu? Kebetulan kami sama-sama dari Jawa Tengah, dari Semarang. Oh. Jadi nggak rebutan ya? Nggak rebutan ya, nggak duluan mana atau duluan mana gitu kan? Nah biasanya hektik untuk mudik ini misalnya bersama anak-anak tuh gimana Mbak? Ada repot-repotnya nggak sih? Pastinya. Pasti kan. Apalagi anaknya 3 ya, Ya. masih kecil-kecil, masih bocil-bocil. Bener masih bocil-bocil. Nah itu repotnya gimana tuh Mbak biasanya kalau misalnya mau mudik tuh? Biasanya sih aku udah sekalian ngajakin anak-anak biar seru nih kan, puasa-puasa kita kan suka aduh ngapain ya, nggak ada kegiatan itu, maksudnya kan kalau puasa kan jadi kan nggak bisa makan, nggak bisa minum, kegiatannya apa ya, ya udah aku ajakin aja anak-anak beres-beres, yuk kak persiapan buat mudik, kita udah siapin
kopernya, disiapin tasnya, siapin kelengkapan gitu kan. Terus biasanya tuh kalau memungkinkan nyiapin baju yang buat lebaran itu sebelum puasa. Oke. Karena biasanya harganya juga lebih diskon ya. Iya, biasanya flash sale-nya banyak nih. Flash sale banyak. Benar. Oke. Nih kalau mungkin kan. yang kayak gitu ya. Tapi kalau enggak ya pakai baju yang kemarin juga masih ada kok. Kalau misalnya kita masih punya baju yang bagus ya Mbak ya, yang rapi ya nggak ada salahnya sih untuk kita pakai nggak sih untuk lebaran tahun ini. Kan masih worth it lah untuk dipakai. Nah, kalau misalnya nih tadi kan kalau sebelumnya kalau bulan Ramadan itu kan dinantikan ya Mbak sama umat muslim di seluruh dunia. Nah, tapi untuk habis menjelang lebaran nih untuk mungkin ayah, ibu itu menantikan juga THR nih. Kan THR itu kan jadi ini ya wah buat pegangan kita buat mudik, mungkin buat beli sesuatu dan selain sebagainya. Nah, kalau menurut Mbak Maria sendiri nih untuk pertama kali apa sih yang harus kita lakukan pertama kali saat kita mendapatkan THR? Maksudnya setelah kita mungkin udah dapat dari suami, ada istri, terus nah apa sih yang harus kita lakukan atau mungkin apa yang harus kita planningin gitu? Oke. Kalau yang pertama pasti harus disakatin dulu ya. Betul, benar. Zakat mal dulu ya, udah 0,5%. Habis itu zakat fitrah udah bayar belum nih? Ya. Kalau sudah zakat fitrahnya udah, mumpung bulan puasa dibanyakin lah sedekahnya. Oke. Ya kan, karena kan ini kan bulan penuh berkah ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita bisa menyedekahkan lebih banyak kan alangkah baiknya. Iya. Setelah itu misalkan yang ada tanggungan kayak misalkan yang ngebantu di rumah nih, pasti kan harus membayar THR mereka. Iya benar sih, benar. Terus kewajiban-kewajiban yang kayak misalkan apa ya terkait Utang dengan gitu tanggungan-tanggungan yang belum dibayarkan. Cicilan. Oke. Cicilan ya Bunda. Daripada nanti pusing bulan depan, kalau misalkan bisa sisihin dari THR ya kan alangkah baiknya. Cicilannya setiap bulan, mungkin yang ada untuk pembiayaan rumah atau mobil atau multigunanya gitu kan. Kalau misalkan menurutku sih kalau misalkan itu bisa disisihin dari yang THR lebih baik sih. Oh gitu. Selain itu kan juga THR itu kan biasanya identik dengan uang untuk angpau ya, bukan angpau sih, maksudnya apa sih tanda ya, kasih lah juga ya? Tanda kasih lah ya, tanda kasih buat salam tempel apa ya? Salam tempel. Salam tempel nih. Buat ponakan, buat adik mungkin, dan kalau adiknya masih belum kerja, ya belum nikah juga kan mungkin bisa dikasih juga. Betul. Oke. Untuk sepupu-sepupu mungkin masih kecil-kecil ya, gitu. Ya biasanya gitu ya. Biasanya sih udah di list tuh. Siapa-siapa aja ya. 1, 2, 3. Kayaknya buat anaknya ini satu, ponakan-ponakan juga kan. Gitu. Tapi kalau misalkan mau sedikit kreatif dan sedikit lebih ngirit, misalkan nih kita bisa bikin kue, kita bikinin kue, kan THR tuh nggak harus berbentuk uang kan. Misalkan kita bikin kue terus dibungkus lucu-lucu pakai toples lucu-lucu buat saudara atau buat sepupu, itu sebenarnya lebih, karena kan lebih spesial ya, karena bikin sendiri. Atau mungkin bikin rajutan, masih musim nggak sih bikin rajutan gitu? Ya mungkin kalau buat hampers masih aja sih Mbak, karena namanya kan pemberian ya, lucu-lucu gitu kan. Bener-bener. Kalau misalkan bikin sendiri tuh kayaknya lebih gitu, berkesan gak sih? Lebih berkesan karena kan benar-benar ternyata ada yang ngasih saya nih dengan handmade ya istilahnya ya. Handmade, cuman emang lebih effort ya. Agak effort sih. Lebih butuh waktu juga. Ya mungkin di sela-sela lagi siang-siang puasa-puasa atau ngabuburit gitu kan. Mungkin bisa ambil bikin apa gitu kan, hampers sendiri. Itu sebenarnya lebih ngirit ya. Kalau misalkan kita mau bicara efisiensi, lebih efisiensi untuk pengalokasian dananya, jadi bisa untuk yang lain. Atau kalau misalkan memang ada dana darurat, bukan dana darurat ya, duit simpanan lah, duit simpanan. Karena biasanya kalau sebelum puasa itu banyak banget flash sale yang kayak tadi dibilang tuh kan. Iya. Kayak kemarin aku juga gitu tuh. Kebetulan. Karena kebetulan lagi ada promo nih, salah satu merek ada satu tas. Terus abis itu kayaknya seru juga nih daripada ngasih, biasanya kan ngasih makanan. Makanan kan langsung habis ya. Kalau kita ngasihnya barang kan
bisa Bisa lebih terpakai. terpakai lebih lama. Nah itu kebetulan lagi promo, ya udah aku beli itu buat siapin gitu, nih buat nanti hampers puasa. Hampers Karena puasa, biasanya pas sebelum puasa itu banyak promo. Oh, Karena biasanya mereka kan abisin dulu tuh Bunda-bunda edisi kayak yang pada pengen tahu nih. biasanya edisi Iya edisi yang sih. lama-lama kan dihabisin Dihabisin dulu. dulu ya. Nanti waktu bulan puasa baru mereka keluarin edisi Ramadan Oke, kan. Nah itu benar-benar. mungkin bisa jadi trik Trik tuh. buat bunda-bunda nih yang mau nyiapin Nah, bingkisan hampers. pengganti ini ya, salam tempel daripada uang Iya. nominal, kita mungkin bisa cari celahnya Kan yang kalau ngasih tunai misalkan dirasa Gimana aduh kok ya? kayaknya nggak enak ya kalau nominal segini. Iya, apalagi Mending mungkin- beliin barang kan Bener sih, lebih bener. enak. Kan nggak ketahuan tuh harganya berapa. berapa benar, kita tidak bisa mengukur dari nominalnya Iya, kan jadinya. benar. Oke, nah kalau misalnya nih tadi kan ada yang mungkin keinginan ya, berarti itu kan keinginan kita untuk memberikan hampers nih mungkin ke saudara atau mungkin ke teman ataupun sahabat dekat. Nah kalau misalnya nih dari THR menimbang kebutuhan dan keinginan ya, kalau kebutuhan kan sebenarnya kayak tadi ya apa namanya, cicilan, zakat, itu kan sebenarnya kewajiban ya jadinya kan. Misalnya kebutuhan dan keinginan nih, gimana agar menurut Mbak Maria gimana agar mengelola THR-nya ini tetap saving nih, tetap aman gitu kan. Apa kira-kira selain tadi cicilan dan zakat, kira-kira ada list yang perlu diprioritaskan nggak sih? Ya itu tadi prioritas pertama pasti kan untuk zakat ya. Karena kan itu kewajiban kita kalau sudah Iya. apa namanya berpenghasilan Penghasilan. kan harus disisihkan Iya, sebagian betul. kepada yang membutuhkan, kepada yang berhak dan membutuhkan. Iya. Setelah itu kebutuhan-kebutuhan yang wajib itu tadi yang kayak cicilan itu harus sudah disisihkan. Karena misalkan nih kita kan ada misalkan penghasilan tetap yang sebagai karyawan ya, kan mesti gajian tanggal sekian. Iya. Jangan sampai nih kita habis lebaran habis gak ada pegangan. Oke, Sementara tanggal gajian masih lama, masih Iya. kayak 2 minggu lagi kan. Amsyong dong Iya. pegang apa. Boncos kan tadi kayak tema kita hari ini, boncos kan jadinya. Bener. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan itu sudah diperhitungkan tuh. Oke. Misalkan ini nanti lebarannya kan tanggal 20-an ya. Mungkin ada yang baru gajiannya di awal bulan. Oke. Berarti kan harus diperhitungkan tuh 2 minggu kemudian setelah lebaran masih ada nggak nih dana untuk hidup setelah lebaran. Jadi maksudnya Oke. sebaiknya memang sudah dihitung, sudah diperkirakan kebutuhan wajib setiap minggunya itu berapa. Iya. Kan masing-masing keluarga yang tahu ya. Betul. Kira-kira setiap minggu kebutuhannya berapa. Oke. Sudah disisihkan dari duit THR atau duit gaji yang diterima di ketika sebelum lebaran. Iya. Jadi jangan sampai nih dana yang Udah yang dapet sudah ya. dipegang ketika lebaran, mungkin ketemu saudara kita jalan-jalan ya kan, makan-makan, terus tahu-tahu habis aja boncos aja habis lebaran ya, aduh pegang apa nih gitu. Iya, betul. Jadi sebaiknya memang di awal itu sudah ada pos-posnya. Kalau aku sih memang masih pakai cara kuno sih. Jadi aku amplopin. Oh. Ada kantong-kantongnya lah. Oh, iya. Ini buat tadi tuh yang THR anak-anak tuh, ada bocil-bocil, sepupu atau Iya. adik-adik ponakan gitu kan. Sendiriin, ada kotak sendiri. Maksudnya amplop sendiri lah. Nah, nanti yang buat untuk setelah lebaran udah disisihin sendiri. Oke. Atau ditaruh di rekening yang tersendiri. Iya. Makanya sebaiknya kalau rekening itu jangan cuma satu. Iya sih, betul. Misalkan rekening gaji yang payroll ya nyebutnya ya, rekening payroll satu, terus rekening untuk operasional satu, untuk untuk yang sehari-hari dijadiin satu nggak apa-apa sih, tapi aku biasanya aku pisahin. Oke. Nah satu lagi itu yang buat simpenan. Jadi supaya nggak ngeganggu. Sebenarnya kalau disiplin sih bisa cuman ya. kan kayaknya kalau kita lihat di rekening yang buat operasional tuh ada uang lebih. nangking Kayaknya kayak gatel agak ya. gatel ya buat campaign dikeluarkan ini. Nah, Gas-gas apalagi campaign masukin ke dikeluarkan. keranjang yang orange ya. Nggak sih? Keranjang kuning. Oh kuning ya? Oh gue orange Buat ya? gatel ini. Aku pikir tuh Keranjang orange. kuning. Oke. Itu jadinya kan
lebih baik kan kalau ada rekening yang satu yang memang Iya. untuk dana darurat atau untuk dana simpanan, itu emang sebaiknya disisihkan Oke. tersendiri rekeningnya, jangan dijadikan satu dengan rekening operasional. Oke, Gitu. gitu. Ya, oke, mudah-mudahan Mungkin sedikit ya. tipsnya. Sedikit tips ya. Kalau atau misalkan pakai kantong kan kayaknya aduh agak takut di rumah berapa nanti ya, nanti ini ya kececer atau kan mungkin nggak sengaja dimainkan sama anak-anak gitu kan, mungkin jadi bisa kalau aja misalkan ya. kalau di rekening kan lebih aman. Ya itu bunda-bunda ya. Jadi harus ada penempatannya nih. Jadi biar setelah nanti lebaran kayak duh kok duitnya nggak ada gitu kan. Sedangkan pasti tetap harus ada biaya operasional ya mungkin yang harus di bunda-bunda penuhi. Nah, Kebutuhan sehari-hari kan tetap iya berjalan. tetap harus berjalan gitu kan. Jadi kalau buat bunda-bunda nih yang Kan misalnya nggak cuma buat lebaran doang. nah, nggak buat lebaran aja. Kalau misalnya bunda-bunda punya tips-tips yang lain, mungkin apapun sama juga dengan Mbak Maria nih tipsnya. Coba yuk sharing di kolom komentar ya. Oke, nah tadi misalnya Mbak, kalau misal kita punya cicilan atau mungkin kita punya hutang ya, tanggungannya itu mungkin setengahnya dari THR nih, dari THR yang kita dapat, terus setengahnya mau nggak mau harus kita bayarkan untuk sisihin untuk cicilan. Nah gimana sih kalau misalnya menurut Mbak Maria sendiri agar oke lah setengahnya itu buat bayar cicilan, terus habis itu kebutuhannya tetap terpenuhi nih, kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan menjelang mudik kan, terus supaya juga ayah bunda ini bisa memberikan salam tempel tadi istilahnya angpau lebaran Jadi buat semuanya tetap saudaranya. terpenuhi Iya, ya. tetap terpenuhi. Gimana? Walaupun sebenarnya posnya banyak ya. Iya, jadi kan akhirnya mungkin berapa persen, tapi kan mungkin ada juga yang itu tadi setengah persen THR, 50%-nya atau mungkin bahkan 70%-nya sudah habis untuk dibayarkan Ngebayarin untuk kewajiban utang dan ya. kewajiban gitu. Iya, gimana? karena emang kan utang harus didahulukan ya. Iya. Biar tenang juga hatinya Ya kan. biar tidak dikejar-kejar ya. Kita kan lebaran pengennya senang-senang gitu kan. mau Bener-bener ketemu keluarga. Kalau menurutku sih kan THR itu kan bonus ya. Iya, Istilahnya kan ada gaji yang sudah pokok yang setiap bulan kita terima. Iya. Nah, kalau menurutku sih dengan adanya THR ini kalau misalkan bisa dimanfaatkan untuk pembayaran cicilan itu lebih bagus. Jadi kan oke. lebih bermanfaat ya THR-nya. Tidak hanya untuk hura-hura waktu hari raya, mungkin Iya. untuk beli baju. Mungkin yang harusnya kebutuhan untuk ya namanya kita lebaran pasti pengennya kan beli semua baru dari atas sampai bawah. Tapi karena ini ada kebutuhan ya mungkin bisa direm dulu. Dilihat lagi tuh yang di lemarinya mungkin masih ada Ya, yang outfit yang outfit yang di mix and match ya, gitu, mix and match masih bisa lah masih ya. oke loh ini ternyata masih bisa dibenerin, masih bisa dibersihin jadi lebih bagus lagi, jadi baru lagi kelihatannya gitu kan. Jadi ya kalau misalkan memang ada kebutuhan, ternyata kok di tahun itu ada kebutuhan yang kewajiban untuk cicilannya lagi banyak, ya mungkin kita dahulukannya untuk kewajiban dulu, Oke. bayar cicilan dulu. Nah setelah itu mungkin selanjutnya karena namanya kita pengen jadi anak yang berbakti ya, Iya. mungkin sedikit berbagi kepada sanak saudara, kepada orang tua yang utama ya kalau kan. misalnya dia orang tua. Kewajibannya kan setelah kita zakat, habis itu bayar cicilan, kan kita nggak ada salahnya kan ngebagian orang tua, Iya benar. beliin oleh-oleh apalah Iya. gitu. Nah, apalagi kan kalau aku kan kebetulan kan pulang kampung ya. Ya. Mungkin ada beberapa yang memang satu kota dengan orang tuanya ya. Tapi kan nggak ada salahnya juga misalkan belikan oleh-oleh apa, belikan bingkisan apa Bingkisan, gitu. ya. Yang pertama harusnya orang tua dulu. Setelah Oke. itu baru saudara, baru sepupu, baru dan lain-lain keponakan dan sebagainya. Ya itu kalau memang kebutuhannya memang kebetulan lagi banyak buat cicilan, ya berarti ya terpaksanya untuk yang hampers itu ya bisa diakalin Diakalin gini dengan ya. cari yang lagi diskon mungkin, Ya, atau mungkin yang iya. tadi aku bilang beli bikin Bikin sendiri sendiri, apa gitu. Ya emang butuh effort karena kan Effort. kebetulan tahun ini mungkin lagi kebutuhannya lagi banyak. Jadi kan namanya kebutuhan itu kan memang didahulukan dibandingkan keinginan. Nah, Itu memang seharusnya, karena Harusnya ya sesuatu hal yang wajib itu kan harus didahulukan. Betul. Jangan sampai kita udah sisihin buat keinginan karena mungkin pengen supaya kelihatan apa ya, eksis. ya fancy gitu Oh, fancy, kan. bener. Mungkin kalau bikinnya kan lebaran pulang kelihatannya mungkin biar kelihatan wah Oke gitu ya. Oke. Tapi kan abis itu
kita kan masih harus pusing dengan kewajiban. Iya, malahan. Nah, nanti. jangan sampai nih nanti kewajiban yang harusnya terselesaikan bisa dengan dana THR tapi tidak terselesaikan gitu loh, kan eman-eman lah Mana ya ya, kalau betul. menurutku ya. Sayang Oke, banget sayang gitu. banget ya Bunda. Jadi highlightnya adalah kebutuhan itu memang harus didahulukan terlebih dahulu Yes. dibandingkan keinginan. Jadi kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, istilahnya sudah dimasukkan cicilan, hutang dan sebagainya, baru nih kita sisanya berapa, keinginannya kita pengen apa tadi juga didahulukan, mungkin memberikan orang tua, terus baru ke sanak saudaranya. Nah, Mbak Maria boleh kasih contoh dikit nggak, misalnya mungkin singkatnya financial planner ya istilahnya nih, bahasa bekennya financial planner untuk kebutuhan selama Ramadan dan misalnya Ramadan menjelang Lebaran, supaya antara penghasilan tetap dengan ditambah bonus ataupun THR itu. Kalau untuk penghasilan tetap kan biasanya kan ada porsinya ya. Aku dulu pernah waktu yang live IG kemarin tuh kan ya. sampein ada untuk cicilan, misalnya ada cicilan itu kan maksimal kan memang biasanya kita kalau bisa jangan lebih dari 40% dari gaji dari penghasilan setiap bulan. Maksimal lah 40%. Sebenarnya kalau oke-nya itu 30% dari penghasilan maksimal setiap bulan. Setelah itu untuk dari 30, 20-nya itu kebutuhan pribadi. Untuk kebutuhan antara 20 sampai 30 untuk kebutuhan, kalau misalkan bisa untuk 20-nya lagi untuk investasi lebih oke. Nah, 20-nya lagi itu untuk misalkan kebutuhan yang bersifat wajib. Kayak misalkan kalau kita tinggal di perumahan kan biasanya suka ada iuran, terus habis itu kebutuhan pokok sehari-hari, terus untuk misalkan anak sekolah itu masuk yang di 20% atau 30%. Jadi sebenarnya proporsi 30, 20 atau digabung aja kali ya. 30 itu untuk cicilan, 40-nya itu untuk yang kebutuhan, 20-nya untuk investasi. Itu yang paling ideal sih. Sebenarnya kalau bisa seperti itu sih lebih oke. Bagus ya. Lebih oke. Karena kan kita kan harus investasi itu kan 20%. Itu kan bisa dibagi dua lagi tuh. Untuk yang 10-nya untuk investasi yang jangka panjang, yang 10%-nya lagi untuk dana darurat. Karena idealnya kan setiap keluarga tuh harus punya dana darurat. Dana darurat ya, benar. Idealnya sih 3 kali dari kebutuhan pokok setiap bulan. Idealnya. Tapi kalau misalnya, jadi ketika kita pakai, nanti kita ganti lagi gitu. Jadi setiap itu tuh setidaknya balance-nya tuh segitu gitu loh. Istilahnya dana mengendap juga nggak sih, Mbak? Iya, dana mengendap, tapi itu untuk kebutuhan yang sifatnya darurat. Jadi karena dananya ini bersifat yang darurat, jadi ditaruhnya jangan di investasi yang untuk pencairannya butuh waktu. Kalau misalkan taruh di deposito kan masih oke ya, bisa cepet cairnya juga. Atau misalkan tabungan juga lebih cepat. Tapi kan kalau tabungan kan biasanya kan marginnya kan nggak terlalu tinggi, deposito lebih tinggi. Ya itu tergantung kebutuhan sih. Nah, kalau untuk THR yang tadi aku sampein, kalau misalkan memang memungkinkan nih untuk bisa untuk ngebayar sebagian kewajiban, it's okay. Tapi kalau memang lagi alhamdulillah nih lagi aman nih finansial, istilahnya kewajibannya udah bisa dengan penghasilan yang pribadi ya, yang setiap bulan nih. Nah, berarti THR-nya bisa dipakai buat investasi misalkan. Kalau 50% kayak agak ambisius ya. Tapi kalau misalkan memang keinginannya bisa ditekan sih ya nggak masalah. Kan itu kan tergantung dari masing-masing kebutuhan individu. Kita maunya dana kita ini buat jangka panjang atau mau dipakai untuk kebutuhan atau keinginan jangka pendek. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau misalkan memungkinkan 30% dari THR aja itu udah oke sih. Sudah aman ya. 30% dari THR itu udah oke sih. Ya kan dipakai buat misalkan beli emas gitu. Emas batangan misalkan, katakanlah nyicil lah 30% dari THR dibeliin emas. Terus nanti disimpan gitu kan. Itu kan akan lebih bermanfaat ya dibandingkan bener-bener abis bis gitu kan. Betul. Gitu.
Jadi Gitu sih. kalau misalnya itu ya tadi bunda-bunda ya highlightnya ya ada penempatan berapa persennya gitu kan. Kalau misalnya memang sudah bisa di kebutuhan yang tadi bisa udah di saving dari penghasilan tetap ya alhamdulillah THR-nya berarti mungkin tapi jangan dihabiskan semuanya Iya. gitu, tetap harus saving. Nah nanti ngobrolin tentang THR nih kita akan ngebahas juga kalau misalnya THR buat si kecil. Nah THR kan biasanya kecil nih suka megang THR ya, suka dikasih THR mungkin dari neneknya, saudaranya atau om tantenya. Nah itu gimana sih supaya mungkin orang tuanya bisa mengelola dan bagus untuk jangka panjangnya. Tapi tunggu dulu, itu kita akan bahas di segmen kedua juga bersama Mbak Maria. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.